Cek 2 3. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya yang berjudulkan Efisiensi Teknis Komoditas Kedelai oleh saya sendiri, yakni Siti Umariah dengan NIM 1803211000001 dari EPP kelas A. Selanjutnya adalah topik pembahasan. Untuk topik pembahasannya di sini ada 4. Yang pertama adalah latar belakang. Di latar belakang kita akan mengetahui tujuan dan juga permasalahan yang dihadapi pada penelitian ini serta cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua adalah metode. Di metode kita akan mengetahui tempat penelitian, jumlah responden dan juga teknik yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga adalah hasil dan juga pembahasan. Di hasil dan pembahasan kita akan mengetahui alur penelitian guna untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Dan yang keempat adalah kesimpulan, di mana di sini kesimpulannya yaitu merupakan perbedaan baik berupa kelemahan maupun keunggulan dari jurnal yang sedang diteliti, yang sedang saya angkat ini dibandingkan dengan materi yang dibahas pada saat perkuliahan. Selanjutnya adalah latar belakang. Di sini untuk latar belakangnya ada 3. Yang pertama adalah menurut TUN 2015 menyatakan bahwa komoditas pertanian itu tidak hanya menjadi barang konsumsi saja, tetapi juga menjadi barang industri baik berupa bahan baku maupun barang yang siap untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penghasil tanaman pangan, di mana tepatnya itu di Kabupaten Grobogan yang memiliki varietas kedelai unggulan, yaitu bernamakan varietas Grobogan Kedelai. Dan yang ketiga yaitu adanya ketidaksesuaian jumlah perkiraan kedelai ton per hektarnya dengan jumlah realisasi ton per hektarnya. Untuk tabelnya bisa dilihat pada tabel di samping ini. Selanjutnya adalah efisiensi. Menurut Soe Kartawi 2001 menyatakan bahwa efisiensi itu diklasifikasi menjadi 3. Yang pertama adalah efisiensi teknis, yaitu adalah penggunaan faktor-faktor produksi guna untuk menghasilkan output yang maksimal. Yang kedua yaitu adalah efisiensi harga ataupun biasa disebut dengan efisiensi alokasi, di mana efisiensi harga ini dapat tercapai jika nilai produk marginal sama dengan harga faktor produksinya. Dan yang ketiga yaitu adalah efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi ini mampu dicapai jika usaha pertanian itu dapat mencapai efisiensi teknis maupun efisiensi harga. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua adalah respondennya dengan jumlah 90 orang dengan teknik snowball sampling. Yang ketiga yaitu metode penelitian, di mana untuk metodenya yaitu menggunakan stokastik frontier Chop Douglas. Untuk model matematisnya yaitu ln Y sama dengan B0 ditambah B1 ln X1 ditambah B2 ln X2 ditambah B3 ln X3 ditambah B4 ln X4 ditambah B5 ln X5 ditambah B6 ln X6 ditambah B7 ln X7 ditambah B8 ln X8 ditambah V1 min UI, di mana untuk X1 yaitu luas lahan, X2 benih, X3 pupuk urea, S4 yaitu pupuk TSP, S5-nya yaitu pupuk Ponska, X6 adalah buruh ataupun tenaga kerja, X7-nya adalah obat tipe 1 yaitu obat skor, dan yang X8-nya yaitu obat tipe 2 yaitu atabrom. Kemudian adalah dasar pengambilan keputusan, di mana di sini ada sedikit berbeda dengan perkuliahan yang kita lalui, di mana untuk dasar pengambilan keputusannya pada jurnal ini yang pertama adalah efisiensi teknis, yaitu untuk efisiensi teknis dikatakan efisien apabila nilai teknis usaha taninya itu lebih besar dari 1. Yang kedua yaitu efisiensi harga ataupun alokatif, di mana untuk efisiensi alokatif ini dikatakan efisien apabila nilai efisiensi alokatifnya sama dengan 1. Dan yang efisiensi ekonomis yaitu mampu dicapai ketika usaha tani itu mencapai efisiensi teknis ataupun harga.
Selanjutnya adalah hasil dan juga pembahasan. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan efisiensi teknisnya. Berdasarkan hasil pengolahan dari software Frontiernya dapat diketahui bahwa efisiensi teknis dari usaha tani kedelai itu sebesar 0,9619, yang artinya bahwa usaha tani kedelai masih belum efisien secara teknis. Hal ini dikarenakan bahwa nilai dari pengolahan Frontier itu lebih kecil dari 1. Yang kedua adalah efisiensi alokatif. Dapat diketahui pula bahwa di sini untuk nilai efisiensi alokatif diperoleh dari NPM, di mana untuk nilai NPM-nya yaitu 1,7343, yang artinya bahwa usaha tani dari kedelai itu belum efisien apabila dilihat dari efisiensi alokatif. Hal ini dikarenakan bahwa nilai NPM lebih besar dari 1. Dan yang ketiga adalah efisiensi ekonomis. Berdasarkan perhitungan dari efisiensi ekonomis, usaha tani kedelai di Grobogan itu diperoleh nilai efisiensinya yaitu sebesar 1,66. Artinya bahwa usaha tani kedelai juga belum efisien secara ekonomi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa usaha tani kedelai di Grobogan, Jawa Tengah itu masih belum efisien baik secara teknis, harga maupun secara ekonomisnya. Hal ini merupakan kondisi bahwa adanya inefisiensi yang disebabkan oleh beberapa hal seperti penggunaan input yang berlebihan, sehingga diperlukan adanya pengoptimalan dan juga pengurangan penggunaan faktor produksi teknis dan juga memaksimalkan keuntungan untuk mencapai efisiensi harga. Berdasarkan dari jurnal yang telah saya review dan juga materi yang telah dipelajari selama perkuliahan kali ini, dapat diketahui bahwa kelebihan dan juga kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama adalah terkait dengan kelebihan jurnal. Untuk jurnal ini telah mengupas secara keseluruhan hasil dari efisiensi usaha tani kedelai di Grobogan, Jawa Tengah, di mana untuk usaha taninya ini yang dikupas baik adalah efisiensi teknis, harga maupun ekonominya. Yang kedua adalah kekurangan jurnalnya. Untuk kekurangan jurnalnya, yang pertama itu tidak diperlihatkan data input dari responden dan juga hasil olahan dari Frontiernya, sehingga pembaca tidak mengetahui alur dari perhitungannya. Yang kedua yaitu adalah perbedaan pedoman dalam pengambilan keputusan, di mana dalam jurnal ini dikatakan efisien teknis yaitu apabila nilainya lebih besar dari 1. Sedangkan untuk pengambilan keputusan dalam efisiensi teknis yang kita ketahui bahwa efisiensi teknis itu dikatakan efisien apabila nilainya itu lebih besar dari 0,8. Jadi cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.